Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh meninggikan Tuhan, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami sepanjang malam hari ini. Sehingga kami boleh datang kepadamu, kami boleh menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bila ada sikap hidup, tutur kata kami, perbuatan kami, pikiran kami, bahkan yang tidak berkenan kepadamu dan sesama kami. Tuhan, kiranya pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mohon pengampunan-Mu. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami akan mendasari aktivitas kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini memberkati kami semua, menguatkan kami, meneguhkan kami dalam panggilan kami, dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya Engkau berbicara dan menjadi berkat bagi ibadah kami pada saat ini, dan kami semua akan melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan semuanya ini, kuduskan kami semua, kami yang mengikuti seluruh Zoom ini, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Demi Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Halo Bapak Ibu, kita bersyukur kembali pada hari ini, kita boleh kembali beribadah, dan kita masih dalam suasana tentang kematian dan sampai kepada Salam. Kita akan memasuki tentang hari kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus ya, di mana dalam suasana ini Yesus datang secara pribadi, lepas pribadi kepada murid-murid Tuhan. Salah satunya di sini adalah Thomas. Di mana pada waktu itu Tuhan berkata kepada Thomas, begini firman-Nya dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29 dalam tema kita hari ini. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Coba kita perhatikan, saudara. Kenapa ayat ini muncul seperti itu? Pada waktu itu Tuhan berkata kepada Thomas. Di sini Tuhan menunjukkan kepada Thomas bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, sehingga mengatakan pada waktu itu Thomas berkata kepada Tuhan, dia berkata, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku di tangan Tuhan dan ke dalam lambungnya. Kalau kita tahu semua kisah ini, tapi yang menjadi pertanyaan saya atau pertanyaan kita, mengapa Thomas itu berkata demikian? Padahal Thomas ini murid yang dikasih Tuhan juga, ya, yang sudah 3,5 tahun mengikut Tuhan. Yesus sudah bersabda banyak hal yang dikatakan bahwa aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan disiksa, akan berhadapan dengan tua-tua, disiksa dan mati. Lalu pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, pada peristiwa ini Yesus sudah bangkit. Kemarin kita kan sudah memperingati Paskah kan, bangkit. Nah, ketidakyakinan Thomas ini, dia tidak mau mengerti. Pokoknya dia berkata, sebelum aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku di tangan Tuhan dan sebelum dan ke dalam lambungnya. Saudara, memang saudara ini secara rasionalnya kita melihat tentang iman yang
rasional di dalam diri Thomas ini yang sampai kita bisa mengerti bahwa Yesus itu sebenarnya seperti apa. Perhatikan, saudara, belum pernah ada sejarah, ya, belum pernah ada sejarah atau kejadian orang mati dalam keadaan yang begitu parah seperti Yesus disalib, lalu mengalami kebangkitan. Ini rasionalnya Thomas. Kalau Yesus membangkitkan orang, Thomas percaya. Karena dalam perjalanannya kan dia melihat orang-orang yang dibangkitkan seperti Lazarus, lalu anak janda Nain ya. Yang satunya lagi, Thomas tahu. Karena pada waktu Yesus berkata, engkau bangkit, itu terjadi mujizat. Dia melihat langsung apa yang terjadi kepada orang yang mati tadi. Belum lagi orang yang sakit disembuhkan, orang lumpuh dibangkitkan. Banyak hal yang kita lihat ya, yang dilihat oleh Thomas pada waktu itu, dia percaya. Coba saudara, tetapi kalau Yesus sendiri bangkit, lalu siapa yang membangkitkan Yesus? Ya, siapa yang membangkitkan Yesus? Karena dalam keadaan tubuh yang sudah, Yesaya mengatakan sudah tidak berwujud seperti manusia lagi. Seluruh tubuhnya, wajahnya sudah tidak seperti manusia lagi. Artinya dia sudah mengalami luka yang begitu parah, yang terkoyak. Artinya dengan luka yang sangat parah dan tangan yang dipaku, bagaimana dia bisa bangkit dalam kondisi seperti itu? Ingat loh Bapak Ibu, Yesus pada waktu itu sebagai manusia biasa. Kenapa? Karena Yesus sudah mengosongkan keilahiannya. Tidak mempertahankan keilahiannya, sehingga dia menjadi manusia seperti saudara dan saya. Maka saudara, kepercayaan Thomas ini sebenarnya cukup beralasan bagi saya. Cukup beralasan karena memang sulit untuk mempercayai adanya kebangkitan atas kasus Yesus ini. Tetapi Yesus bangkit, saudara. Yesus bangkit dan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Nah ini yang terjadi, ini yang luar biasa, yang dimiliki oleh Thomas. Kita seringkali, wah Thomas ini orang yang ragu-ragu betul pada awalnya. Tapi justru dari seorang Thomas ini muncul sebuah iman yang rasional, iman yang kokoh, iman yang kuat tentang siapa itu Yesus. Maka Paulus juga mengutip, saudara, ketika dilihat di sana, sebelum itu dia melihat bahwa bagaimana kita harus mengenal kuasa dari kebangkitannya. Memang saudara, saya tidak pernah melihat kebangkitan Yesus secara fisik. Saudara pun tidak. Kita juga tidak melihat kubur Tuhan Yesus yang kosong. Ya, kecuali waktu saya ke Israel sana, kuburnya sudah kosong. Ya, karena memang kalau secara logika ya sudah nggak ada orangnya kalau toh dia mati di sana. Tetapi Tuhan benar-benar bangkit. Ini yang harus dipercayai oleh kita. Maka pada waktu itu, saudara, ketika Paulus berada di kota Filipi, jemaat yang ada di Filipi, dia berkata bahwa mengenal kebangkitan itu lebih penting. Meskipun kita tidak melihat ya tangan yang berlubang, yang terpaku, ya tidak melihat lagu pujian itu mengatakan meskipun ku tak melihat ya kondisi tubuh Tuhan Yesus, tapi Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Artinya Bapak Ibu, kita boleh tidak melihat Yesus, kita boleh tidak melihat kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, tidak melihat tangan yang terpaku pada waktu ini, saudara, mungkin kubur yang kosong, tetapi kita harus percaya, kita harus mengalami bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan karena mempercayai Yesus yang benar-benar bangkit, maka saudara, kita akan mengenal kuasanya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya.
Jadi ayat ini ingin mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, kita nggak usah ragu dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan sanksi kepada Tuhan. Jangan tidak yakin tentang Tuhan, bahwa Dia itu benar-benar telah bangkit, maka kita hanya diminta oleh Tuhan untuk mengenal kuasa kebangkitannya. Tuhan berkata berbahagia, cukup percaya saja, tidak harus melihat. Cukup percaya saja. Walaupun kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus secara dengan muka face to face ini, saudara, tidak pernah melihat kebangkitan Yesus, tapi kita percaya bahwa Dia benar-benar bangkit. Inilah yang melandasi kita dalam menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus, yang kalau kita mau nyadari sampai hari ini adalah kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus. Memang Bapak Ibu, tidak banyak orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Tidak banyak Bapak Ibu. Karena saya masih melihat masih banyak orang-orang Kristen yang hidupnya masih tetap sama. Padahal Yesus telah bangkit, artinya Dia telah mengalami kemenangan dari kuasa maut. Memang saudara, mempercayai Tuhan yang bangkit itu bukan hal yang sederhana. Enggak sederhana sekali, saudara. Enggak gampang. Untuk mempercayai Tuhan itu bangkit itu enggak gampang. Itu sulit, tidak mudah, karena kita tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, banyak orang yang seperti itu, yang maunya rasional, maksudnya secara ini, misalkan begini Bapak Ibu, saudara pernah naik sepeda dan sepedanya gembos, lalu apa yang saudara lakukan? Padahal sudah gembos atau sudah meletus, dar gitu, masih dipencet. Masih dipencet Bapak Ibu. Kan nggak percaya, ya. Iya kan, kejadian itu terjadi, saudara. Ya, sudah tahu dar gitu, masih turun, masih dipencet, saudara, ya. Padahal sudah benar-benar, ya. Karena ingin membuktikan. Dan itu pasti yang tidak yakin itu orang seperti itu, ya. Tetapi untuk mempercayai Tuhan ini, saudara, yang tidak mudah ini, ya, kita dituntut oleh Tuhan untuk mempercayainya, dan kita meyakini bahwa Dia yang bangkit itu yang berjanji kepada kita. Janjinya apa, saudara? Kalau tidak bangkit, saudara, Dia nggak akan memberikan janjinya kepada kita. Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ingat, saudara, kita dalam waktu ini memasuki situasi kondisi yang tidak gampang, saudara. Ya, baru-baru ini kita mendengar adanya poster katanya mau yang keempat, tapi saya juga melihat tentang adanya gejala-gejala hepatitis akibat dari poster atau akibat dari virus itu. Saudara nggak usah pusing dengan hal itu. Ya, Tuhan sudah berjanji kepada Anda dan saya, ya, bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan ini memang sesuatu yang tidak mudah, saudara. Tuhan berkata akan senantiasa, akan selalu menyertai kita. Dan kalau kita mempercayai Yesus, maka saudara, yang akan terjadi, Dia akan hadir dalam hidup saudara. Kita baru akan mempercayai kalau kita dalam kondisi yang sulit. Pak Hari besok akan dioperasi, ya, jadinya besok, ya, tanggal 6, ya. Percayalah, Tuhan hadir di sana. Karena Dia bangkit untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan menuntun kita, memberikan solusi kepada kita, karena Dia berkuasa. Kebangkitan ini, saudara, yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu, kita hanya diminta oleh Tuhan percaya dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia dalam segala keadaan. Dalam kondisi apapun Bapak Ibu, pertaruhkan pengharapan kita, pertaruhkan keyakinan kita, iman kita hanya kepada Yesus. Artinya ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang genting, keadaan-keadaan yang tidak bisa kita atasi sendiri, Tuhan ada bersama dengan Anda dan saya.
Tuhan hadir bersama saudara dan saya. Dan dia berkata, aku akan menyertai engkau. Apa arti kata menyertai? Mendampingi, Bapak Ibu. Saudara, kalau orang kaya pergi kemana-mana pasti bawa ajudan. Kalau pendeta pergi kemana-mana ada ajudan juga, istri. Ajudannya itu selalu di mana-mana. Ya, ajudan itu pasti akan melindungi majikannya, akan menolong. Ya, apapun yang dihadapi oleh majikannya itu. Tapi lihat Bapak Ibu, kita bukan punya ajudan seperti manusia yang mendampingi kita, bukan mungkin saudara punya algojo, mungkin punya satpam yang bisa dibawa kemana-mana, tapi satpam pun bisa dibunuh. Satpam pun bisa kalah oleh penjahat. Tapi ingat Bapak Ibu, yang menyertai Anda itu Tuhan, saudara. Tuhan. Ya. Percayalah, Tuhan berkata, aku akan mendampingi kau sampai kepada kesudahan zaman. Dia akan menyertai Anda, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, rumah tangga, yang penting Anda tetap benar, tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Yesus yang disembah oleh Thomas itu adalah Yesus yang benar-benar sudah bangkit, yang sudah ada di dalam kerajaan sorga. Yang saat itu, saudara, pada waktu itu Thomas tidak percaya. Tapi pada waktu 8 hari kemudian, Tuhan datang kepada Thomas, dia berkata, Thomas namanya maksudnya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa Thomas dibuktikan dengan perkataan itu, saudara? Tidak. Dia langsung bersujud di hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Allah ini adalah Yahweh. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang telah menuntun bangsa Israel, yang menuntun orang-orang percaya, yang sudah menyertai sepanjang zaman sebelum dia menjadi manusia. Sebelum firman-Nya menjadi manusia. Dia sudah menuntun dalam perjalanannya sebagai Yahweh Elohim ini. Tidak pernah sedikit pun orang yang mengandalkan Tuhan itu dipermalukan. Dan di sini Thomas memiliki iman yang lengkap, iman yang komplit, bukan hanya Yesus sebagai Tuhan saja, tapi dia adalah Yahweh, Allah pribadi yang luar biasa, yang disembah oleh Allah-Allah orang-orang dalam perjanjian lama, yang sudah menyertai. Dan dia berkata sekarang, engkau Tuanku, engkau juga sesembahanku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hidup dan hadir dalam hidup kita, mendampingi kita, akan melatih saudara. Baik dalam keadaan sulit, kita nggak usah takut, kita percaya ada pendampingan Tuhan. Nanti hari Pentakosta, dari kepenuhan Roh Kudus, saudara. Ya, itu lebih jelas bahwa aku lebih baik aku pergi supaya ada penolong yang lain. Itu yang akan menyertai kita, Bapak Ibu. Itu yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu, dengan pengertian ini, ketika kita menghadapi keadaan yang paling sulit sekalipun, Tuhan bisa mengajar saudara, bisa mendidik saudara. Mungkin tidak seperti berdoa, Tuhan berikan saya beras hari ini. Lalu begitu bangun pagi, di rumah, di depan rumah ada beras 1 karung begitu. Bisa saja sih. Ya, kalau pendeta bisa. Kadang-kadang pagi-pagi mau sarapan, mau meminta ada jemaat, Pak ini ada kue gitu. Kadang-kadang ya ibu juga bisa, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa seperti itu, bisa mengalami. Tapi bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan akan tuntun Anda hari itu bagaimana bekerja, berusaha, lalu diberkati oleh Tuhan dengan mudah, dengan gampang, saudara dapat beras 1 karung.
Ya, mungkin uang, ya, mungkin kebutuhan hidup yang lain. Tuhan akan menuntun saudara, Tuhan akan mendidik saudara, Tuhan akan membimbing saudara, dan Tuhan itu tidak akan pernah mencelakai kita. Maka tanpa merasa takut bahwa masalah itu akan menenggelamkan kita atau kita akan dicelakai oleh masalah. Jadi kalau hari ini sudah sedang berdoa mengalami masalah, persoalan, jangan berhenti berdoa. Jangan berkata celaka saya. Jangan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan kepada kita. Tuhan merancangkan hari depan yang penuh harapan. Tuhan merancangkan yang baik kepada kita. Sebab dalam kamus kehidupan orang percaya sebenarnya tidak ada kata kecelakaan. Tapi ada maksud Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Ya, semua saudara, kita itu ada dalam kontrol Tuhan. Ingat saudara, kita ada dalam monitor Tuhan. Ya, kita semua akan menjadi atau akan mengalami kebaikan Tuhan, bukan kecelakaan. Ya, Tuhan akan selalu menolong kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, kita jangan berkata, aduh habis ini, celaka ini, waduh dasar apes saya. Kadang orang bilang begitu ya. Nah ini yang iman yang seperti ini yang nggak boleh Bapak Ibu ya. Kita harus menggantikan ketika ada masalah, ada kesulitan ya. Saya dengan Ibu ya, kalau ada masalah, aduh berkat Tuhan apa ini akan disediakan oleh kami. Benar Bapak Ibu, ketika kita bertahan, ada berkat Tuhan disediakan lewat kesulitan hidup, lewat masalah, kita tetap mempercayai Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan, ada saja pendampingan yang Tuhan berikan. Maka Bapak Ibu kalau kita menghadapi kesulitan, waduh celaka ini, tidak. Ini adalah kebaikan sebab Dia bukan Tuhan yang mati. Dia bukan Tuhan orang yang mati, Ia Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai kita semuanya. Kuasa kebangkitan itulah yang harus dirasakan oleh saudara. Seperti pujian yang mengatakan, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dan dihina, dan terusnya begitu ya Bu Eti. Aku akan tetap tersenyum, sabar, mulai belajar ya, tidak marah kalau dulu mungkin dikit-dikit kalau sudah sedang naik mobil di belakang, dari belakang disalip gitu. Wah kurang ajar itu. Sekarang biarkan aja nggak apa-apa. Kita misal keserempet motor, dah gitu. Kita nggak apa-apa, udahlah nggak apa-apa. Nggak usah banyak menuntut, nggak usah kita protes. Kita bersyukur Tuhan itu pasti menyertai kita. Ya, Tuhan itu akan memberikan kepada kita terus bimbingan, tuntunan, nasihat agar kita belajar dari Yesus dan hidup seperti yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. Ya. Kenapa Yesus dibangkitkan Bapak Ibu? Pertanyaan tadi belum dijawab. Ya. Dia sebagai manusia Bapak Ibu. Lalu yang membangkitkan siapa? Bapa. Ya. Yang membangkitkan Tuhan, membangkitkan Yesus. Kenapa dia dibangkit? Kenapa dia anaknya? No. Bapa tidak nepotisme dengan Yesus. Pada waktu Yesus mengambil keputusan menjadi manusia, Yesus harus konsekuen sebagai manusia seperti saudara dan saya. Yang sakit, yang sedih, yang lapar, yang haus. Ya, yang kalau dihina, sakitnya di mana, Bu? Kalau kita dihina orang, sakitnya di sini ya. Di sana sini semuanya. Yesus ngalami itu, saudara. Yesus diolok, dihina, ngalami, saudara. Tapi Yesus nggak membantah. Yesus nggak melawan. Nah, pada waktu jadi manusia inilah, saudara, kenapa dia itu sampai dibangkitkan oleh Bapa? Karena dia taat. Karena dia saleh kepada Bapa sampai dia mati di atas kayu salib. Coba Bapak Ibu, pada waktu dia di atas kayu salib dan dia berkata, Bapak aku nggak kuat, nggak mau. Kira-kira kalau saya mungkin seperti itu, nggak kuat, sakit. Lalu dia berkata, semuanya meninggal, semuanya lumpuh. Bisa terjadi nggak, saudara, kuasanya terjadi? Terjadi.
Tapi Yesus taat sampai mati loh Bapak Ibu. Ingat, sampai mati untuk menjadi juru selamat itu harus mati. Sampai mati dan matinya disalib. Bukan matinya di tempat kuburan yang mewah. Tapi disalib, bukan di tempat yang indah. Tapi disalib. Salib itu kehinaan. Itu juru selamat Anda. Untuk menebus Anda dari kehinaan kita, dari kesengsaraan kita, dari kesulitan hidup kita. Tuhan menebus Anda itu seperti itu. Maka dengan kesalehannya, pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan oleh Bapa. Dan sekarang di mana Bapak Ibu? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau saudara membaca nanti di Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dia dibangkitkan bukan karena dia anak Allah. Ya, lalu Bapa itu nepotisme dengan anaknya, melainkan karena dia saleh. Ya, karena kesalehannya inilah dia didengar doanya. Jadi Bapak Ibu terus belajarlah saleh, belajarlah baik. Ya, di apa-apakan saudara-saudara, biarin aja. Kalau nggak perlu nggak usah diurusin. Ngapain pusing-pusing? Kalau saya begitu Bapak Ibu. Ya kalau nggak cocok udahlah pergilah gitu, saya gitu. Nggak usah diomong, nggak usah dilawan, nggak usah dihadapi. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi terus berharap kepada Tuhan, dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus inilah yang akan mendampingi saudara, yang akan menyertai hidup saudara, yang akan terus mengajar kita untuk memiliki iman yang komplit, iman yang lengkap seperti Thomas. Kalau Thomas tidak berkata dulu, maka kita tidak tahu bahwa tangan Tuhan itu berlubang sampai hari ini. Amin. Kita tahu karena Thomas yang melihat itu. Lihat lu Thomas. Lihat lu lambungku ini lu. Kita tahu dari iman yang lengkap, iman yang komplit yang dimiliki oleh Thomas. Sekarang kita memang gak melihat itu, tapi mari saudara kita akan mata kita tertuju kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua berkata begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iman yang sempurna inilah ketaatan kita kepada Bapa, taat kita kepada Tuhan, atau yang sama dengan saleh. Ya, ia telah mencapai kesempurnaan itu, saudara. Ia menjadi pokok keselamatan. Mari saudara kita akan belajar dari Yesus yang telah mencapai kesempurnaan ini, ya, untuk bisa taat seperti dia. Jangan takut saudara, apakah saya bisa sempurna? Bisa. Karena Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna. Pada waktu Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna, artinya kita bisa. Sebab Yesus pernah mengalami kesengsaraan yang seperti saudara alami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari. Seperti Paulus berkata, yang kuhendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana kita supaya menjadi serupa dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu percayalah bahwa dia bangkit walaupun kita tidak menyaksikannya sendiri. Dia sudah ada di surga supaya kita itu bisa bergaul dengan dia yang hidup ini. Ya, mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Masalah Anda apa? Kesulitan Anda apa hari ini? Mari kita bawa kepada Tuhan, kehadirat Tuhan yang harus dijalani bersama dengan Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecewa. Mari saudara kita akan angkat pujian mataku tertuju padamu. Silakan Bu Pungki, bisa ya? Mataku seringkali, Bapak, kami sering mengeluh dengan keadaan kami. Kami seringkali merasa dikasihani dengan keadaan ini. Tapi pagi hari ini Bapak, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Kami memang tidak melihat kubur yang kosong. Kami tidak melihat tangan yang berlubang. Kami tidak melihat Engkau secara langsung Tuhan. Tapi kami percaya meskipun kami tidak melihat, karena Engkau sungguh-sungguh sudah bangkit dari kematian. Engkau sudah menang dari kuasa maut. Dan Engkau menjadi juru selamat bagi kami, untuk menyertai kami,
untuk mendampingi kami, sehingga Engkau akan mendidik kami, akan mengajar kami untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadamu ya Bapa. Bapa, tolong kami semua, kiranya Tuhan akan terus berikan kami kemampuan, kesanggupan, kekuatan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami pagi hari ini berdoa untuk setiap persoalan kami hari ini. Kalau ada di antara kami Tuhan, kami serahkan, kami mengangkat tangan kami kepadamu Bapa. Tuhan akan tolong setiap persoalan, setiap masalah yang kami hadapi, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, baik dalam apapun juga. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Hari, yang nanti dia akan menjalani operasi. Kami percaya Allah akan turut bekerja, Allah akan menyertainya. Ini mujizat Tuhan, ini cara Tuhan, sehingga semua boleh sembuh dengan total. Semua selesai dengan sempurna, karena Tuhan akan memakai para dokter, para medis, rumah sakit, obat-obatan, dan semuanya Tuhan. Engkau akan memberkati terlebih untuk Pak Hari dengan keyakinannya bahwa tidak ada kecelakaan, tidak ada penderitaan yang melebihi dari kekuatan kami, sebab Engkau telah menang. Engkau telah memberikan kebangkitan-Mu, dan Engkau juga akan memberikan kebangkitan kuasa kepada Pak Hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua pada pagi hari ini. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Mata kami terus tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Berkati firman-Mu untuk menjadi rema dalam hidup kami, untuk mengingat bahwa Engkau sudah bangkit dan Engkau menyertai kami senantiasa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih hambanya yang sudah luar biasa menyampaikan kebenaran firman. Kita tidak pernah bosan dengar firman-firman yang seperti ini ya. Dia bangkit untuk kita. Kalau dia tidak bangkit, percuma. Kita tidak ada apa-apanya. Tapi karena dia bangkit, apalagi meninggalkan kita naik ke surga, tapi kita diberikan Roh Kudus yang luar biasa, yang terus mendampingi kita, memimpin kita. Olehnya kita nggak usah khawatir. Tidak usah mikir orang ngomong begini, ngomong begitu, cuekin aja. Ya, Pak Hari, kita terus hanya memandang Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita memandang Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan. Roh Kudus ada di dalam setiap hati kita. Terima kasih hambanya, Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Harun. Dan kita mau masuk dalam doa syafaat. Saya mohon kesediaan Ibu Eti Tumuri untuk memimpin dalam doa bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa ya. Boleh ya Ibu Eti ya? Terima kasih kesediaannya. Tadi kita sudah didoakan oleh Pak Harun. Mari nanti sebentar kita berdoa untuk Pak Harun dan untuk beberapa hamba yang tidak bersama kita. Kemudian terima kasih sudah mendoakan Pak Hari juga. Nanti terakhir mohon kesediaan Pak Harun untuk menutup ibadah ini dengan doa berkat. Baik, kita angkat pujian terlebih dahulu. Yesus kau kebenaran. Doa hamba-hamba. Sama dengan kami Tuhan, Pak Sony Tuhan, pemulihannya Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, Engkau sendiri akan menyelesaikan semua masalahnya dalam rangka menyelesaikan pembangunan gereja. Oh Tuhan, campur tangan-Mu, gereja ini milik-Mu Tuhan. Gereja ini adalah rumah-Mu Tuhan. Olehnya Tuhan, mari Tuhan, apa yang diselesaikan, yang digarap di sana Tuhan, Engkau campur tangan. Terima kasih Tuhan, semua pegawai-pegawai atau tukang-tukang yang menanganinya mendapatkan tuntunan-Mu Tuhan, sehingga gereja GBI Eklesia ini akan selesai dengan sempurna, karena ada campur tangan-Mu di dalamnya. Terima kasih Tuhan, juga bata yang saat ini diperlukan, kami percaya Engkau sudah mencukupkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga peralatan musik yang diperlukan untuk gereja eklesia Tuhan, titidahan Tuhan, mari Tuhan Engkau mencukupkannya semua. Dan musik ini juga memerlukan tangan-tangan yang terampil, tangan-tangan yang diberkati, yang diurapi Tuhan untuk memainkan alat-alat musik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kekuatan, kemampuan bagi Pak Sony Tuhan, hamba-Mu Tuhan, supaya dia mampu melakukan semua kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Tommy Tuhan yang tidak bersama kami Tuhan. Oh segala kesulitannya Tuhan, Kau yang tahu Tuhan. Saat ini Tuhan mari Engkau melihat Tuhan.
kebutuhannya, pergumulannya Tuhan, HP-nya yang tidak bisa dipergunakan untuk masuk di dalam Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memandangnya Tuhan, Engkau sendiri yang menyelesaikan semuanya, sehingga Pak Tommy ada jalan keluar. Kalau itu masalah sinyal Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan di dalam semua perkara yang dihadapi Pak Tommy Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri yang akan memimpin rumah tangga Pak Tommy juga Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Pak Tommy juga menjadi berkat bagi lingkungan, bagi semua yang dipimpinnya, yang digembalakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun Pak Tommy berada, Engkau juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dia akan menjadi saluran berkat. Tambah-tambahkan hikmat marifat bagi hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk Pak Stevi yang sekian saat belum bersama kami Tuhan. Mari Tuhan, biar Engkau sendiri yang akan menghadirkan Pak Stevi Tuhan, keluarganya Engkau berkati. Juga untuk Ibu Repta Tuhan, mari Tuhan, Engkau juga berkati Ibu Repta yang nanti malam akan bersama kami. Mari Tuhan, mulai saat ini Tuhan, Engkau curahkan urapan-Mu bagi Ibu Repta Tuhan, sehingga apa yang kami terima nanti malam adalah berkat berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Juga Bapak Pendeta Edi Zakaria, Tuhan, mari Tuhan, Bapak Liman Handoko, juga Bapak Efrianto, Bapak Handoyo, Pastor Nelson, dan Pastor Ferry yang tidak bersama kami, tapi Engkau bersama mereka. Terima kasih Tuhan, melawat semuanya ini Tuhan, sehingga semuanya ini mendapat curahan berkat yang sama, dan menjadi saluran berkat yang sama, dan menjadi hamba-hamba yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan melanjutkan doa kami yang mengenai bangsa, negara, dan bangsa-bangsa. Mari Tuhan urapi Ibu Eti. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Ibu Eti. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, di pagi ini kami panggil Engkau lagi untuk menuntun kami, menjaga, memelihara kami di hari baru ini, hari yang punya Tuhan ini. Kami taruh hidup kami taruh aktivitas kami di pagi ini Bapa. Kami serahkan padamu untuk Tuhan jaga pelihara kami semua di pagi ini. Pagi ini kami akan berdoa kepada negara kami, maupun negara-negara di luar sana Bapa. Kami percaya bahwa Allah adalah yang berkuasa, Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan semuanya. Maka kami percaya Allah juga akan menjaga semua negara-negara ini Bapa. Beri kedamaian bagi kami semua, lindungi kami di dalam negara ini, negara Indonesia ini Bapa. Jamaah pemerintahan kami, baik presiden, wakil presiden maupun anggota-anggota dewan, kementerian, Tuhan tuntun mereka, Tuhan tuntut kabinet dalam memimpin akan negara ini Bapa. Biarlah mereka melakukan dengan takut akan Tuhan. Bapa di sorga berkati kehidupan mereka, yang seiman maupun tidak seiman dengan kami, tapi kami percaya bahwa kami semua adalah ciptaan-Mu. Berkati mereka Bapa dalam memimpin negara ini Tuhan. Bapa yang baik, kami taruh akan semua para gubernur kami, para wali kota kami, maupun RT, RW kami di sekeliling kami Bapa. Kami percaya Tuhan akan menjaga, melindungi, memberkati mereka semua dalam tugas dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Mereka dalam kepanjangan tangan Tuhan. Tuntun mereka semua dalam membimbing, mengarahkan negara dan bangsa ini, mengarahkan provinsi, mengarahkan kota, mengarahkan RT, RW kami dengan takut akan Tuhan. Jamaah kami semua di dalamnya Bapa. Dan berkati anak-anak Tuhan yang selalu bekerja dengan takut akan Tuhan, supaya mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka puja, adalah Allah yang benar-benar mati bangkit untuk kita semua.
Allah yang mengirimkan Roh Kudus kepada kami untuk mengerjakan sesuatu dengan takut akan Tuhan. Itulah Allah yang kami sembah. Untuk itu Bapa, kami minta Engkau berkati kami semua, berkati negara-negara ini, berkati Indonesia ini dengan kasih yang dari Tuhan sendiri. Amin. Tolonglah kami Bapa, anugerah-Mu selalu ada bagi kehidupan kami. Kami tahu bahwa dalam kehidupan kami ada masalah-masalah, ada tantangan hidup, ada penyakit, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat itu akan melindungi, akan memberkati, dan akan menopang semua itu Bapa. Yes. Akan menghilangkan penyakit di dalam tubuh kami semua, akan memberi kami kesembuhan. Iman dapat menyelamatkan kami, karena kami punya Tuhan yang dahsyat itu akan selalu menjaga dan melindungi kami, akan selalu menguji iman kami. Iman kami mau bertumbuh kalau tidak ada ujian dari Tuhan untuk kami. Untuk itu Bapa, kami mohon Engkau curahkanlah Roh Kudus bagi kami selalu. Kuatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan yang kami sembah dan yang kami puji itu. Mari Bapa berkati kami di pagi ini, lindungi kami. Berkati hamba Tuhan yang memimpin ibadah di pagi ini. Biarlah tangan Tuhan menyertai, memberkati. Dan hamba Tuhan menjadi berkat buat orang banyak. Biarlah Allah memberkati keluarganya Bapa. Amin. Doa kami Bapa, tuntun kami, berkati kami dan lindungi kami di pagi ini. Lalu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, memberkati kita semua. Amin. Sekarang kami menyerahkan setiap kami, aktivitas kami hari ini. Kami serahkan pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka. Berkati keluarga kami semua, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan yang khusus. Engkau menyertai kami Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, Engkau yang sudah bangkit, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang akan menyertai dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, dan Tuhan akan memberkati kami. Kiranya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selamat yang dari Tuhan menyertai hidup saudara semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Shalom semua. Hanya ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih Yesus, bersyukur hanya Bersyukur bersyukur hanya bagimu, bersyukur hanya bagimu, terima kasih Yesus.